Kepribadian harus disiapkan menanamkan jiwa nasionalisme dan bela negara. Nah, itu bisa berjalan, bisa tertanam kalau diiringi dengan kesejahteraan. Bagaimana mereka bisa bela negara kalau dia sengsara, sulit hidupnya, termasuk pendidikan, rumah sakit. Nah, itu harus menjadi perhatian pemerintah, karena mereka membutuhkan itu. Nah, salah satunya hambatan itu keterisolasiannya itu. Mau ke sana itu harus naik pesawat, naik pesawat kecil. Saya punya konsep kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, melaksanakan operasi militer saling perang. Dia membuat jalan, itu operasi militer saling perang itu. Dia membangun jalan. Nah, kemampuan TNI itu ada di situ. Dan itu jauh lebih murah daripada uang negara terhadap kontraktor yang memang sulit. Bisa saja kesulitan pembangunan tidak sulit. Tapi kalau militer pasti jadi. Akan membutuhkan kreativitas seorang pemimpin dan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan agar berinisiatif lebih agar program-program itu berjalan. Tidak hanya melaksanakan tugas, masuk kantor, diem. Nah, dia harus berkreatif. Jadi itulah saya pelajari. Saya ada data, kebanyakan masyarakat menginginkan perubahan. Dengan perubahan-perubahan ini merasa jangan di tempat. Nah, saya pikir saya butuh melibatkan diri lah. Sahabat Kompas.com, bersama saya Tatang Guritno. Saya Rito Ramadan. Di acara Classmate Kompas.com, gaspol ngobrol gas pasti nampol. Luar biasa. Hari ini kita mau ngegas siapa nih? Ngegas siapa nih? Di Bung Tatang kita sudah kedatangan oleh sosok yang hendak berkontestasi lah istilahnya gitu. Ini mau pilkada nih. Mau pilkada betul sekali. Siapa nih Tok? Ini adalah seorang bakal calon gubernur lah ya Mas ya. Bakal calon gubernur yang akan berkontestasi di provinsi yang salah satu paling muda di Indonesia juga nih. Kalimantan Utara. Oke. Kita sudah kedatangan Bapak Andi Sulaiman. Pak Sulaiman, terima kasih banyak sudah datang di Kompas.com. Makasih, selamat sore. Sore Pak. Ini senyumnya nih, apa? Senyumnya ini cerah sekali. Cerah sekali. Kayaknya kansnya nih gede nih. Biasa kalau senyum-senyumnya udah oke gini tuh. Kalau cemberut malah agak susah gitu. Berarti kan pusing banget. Pusing banget. Iya. Nah, jadi Pak Sulaiman, kita ini mau tanya nih, ini buat sahabat Kompas.com juga nih Pak Sulaiman ini kan berkarir lama di TNI dan bahkan seorang brigjen gitu. Nah, ini kemudian sekarang mau maju kayaknya nih di pilkada Kaltara gitu. Kenapa sih Pak harus masuk ke dunia politik? Apa yang bikin Bapak itu tertarik ke dunia politik nih Pak? Dan provinsinya kenapa Kaltara gitu Pak? Iya. Ya Mas Tatang, Mas Dito, makasih. Yes Pak. Saya bercerita dulu kenapa di militer ya. Saya selama 34 tahun berkarir di militer. Saya masuk Akabri tahun 86, lulus tahun 90. Lulus tahun 90. Jadi saya SMA tahun 86 lulus, terus lanjut ke Magelang. Sekali tes langsung tinggal di Magelang dan selesai di Akmil menjadi perwira tahun 90. Setelah itu saya berdinas di Kodam 5 Projaya di Jawa Timur. Dari 91 sampai 2000. Nah, kemudian sekolah pindah ke Bandung. Baru pindah lagi, udah keliling Indonesia itu. Sampai sekarang. Jadi proses berkarir kami itu berpindah-pindah. Kami sudah berdinas dari Aceh sampai Ambon. Timur. Yang belum tinggal Papua. Nah, saya nggak pernah dinas di Papua. Jadi pengalaman saya di Indonesia saya pikir sudah cukup. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi sudah saya tugas semua. Selama 34 tahun berkarir. Liku-liku perjalanan saya berdinas murni di TNI. Baik di satuan tempur, satuan teritorial, lembaga pendidikan, jadi dosen, sudah lengkap semuanya. Nah, kenapa kok tiba-tiba geser ke politik? Ini ada sebenarnya bukan bukan kebetulan, mungkin ya Tuhan sudah menggariskan ke sana. Jadi
Oke. Tahun 2019 saya ditugaskan sebagai anggota BIN di wilayah Kalimantan Utara. Waktu itu sebagai Kabakop, dikatakan wakilnya Kabinda lah ke daerah. Orang nomor 2. Nomor 2 ya. Oke. Saya tugaskan di Kaltara sebagai Kabakop, dan ketika saya masuk, nah ternyata di daerah sana itu banyak orang Bugisnya. Oke. Nah, kalau orang Bugis ketemu orang Bugis kan enak tuh. Iya. Cepat nyambungnya Pak ya. Cepat nyambungnya. Jiwa kekeluargaannya sangat tinggi. Nah, karena ini suatu pergaulan yang sudah sama-sama satu bahasa, ya kental aja permainannya. Jadi saya dianggap berkawan. Nah, kawan aja semuanya. Nah, ada sisi menarik orang Bugis itu. Kalau ketemu di perantauan dan tahu bahwa Sama-sama. sekampungnya menjabat, wah ini ada pangkat nih kira-kira. Nah, kolonel itu di orang Bugis di daerah dianggap wah ini pangkat nih. Ya. Nah, semua orang Bugis ngaku ya saudaraku, semua saudara. Dia saudara itu, ya kan. Nah, tapi bukan cuma saudara, masalah juga disampaikan. Jadi masalah. Jadi ada mereka juga butuh semacam Tempat curhat gitu kali ya. Ya, tempatnya curhat lah, tempat ada masalah. Di daerah kan mesti ada masalah-masalah. Masalah ringan-ringan saja. Tetangga berantem aja kadang-kadang. Itu dilaporin, dia ngomongin, carikan solusi. Minta tolong sampai minta segitunya. tolong. Oke. Jadi orang Bugis itu kalau ada sekampungnya menjabat di suatu daerah di perantauan, dia bangga. Kebanggaan itu merasa ikut memiliki. Nah, saya sebagai Kabakop, sebagai kolonel di sana, dengan mudahnya saya menyebar karena banyak tahu itu orang Bugis, orang ini. Nah, ini yang membuat cepat akrab. Dan kami juga bersinergi di antara mereka. Ada satu sisi kenapa saya menginginkan itu. Tugas saya kan di BIN. Butuh informasi tentang bagaimana perkembangan wilayah. Terutama potensi ancaman yang mengganggu stabilitas wilayah. Kita butuh agen-agen itu dapat informasi. Begitu cepatnya saya menguasai wilayah karena banyak orang sekampung, satu bahasa, itu membuat mereka enak ngobrol dengan saya. Nggak ada batasan lah. Nggak ada batasan. Main gape sama-sama jadi kayak berkawan aja. Itulah. Nah, ketika itu berjalan ya kira-kira sampai 6 bulan, semakin dekatnya dengan persaudaraan kami. Nah, ada proses di sana, ada organisasi kami namanya Kerukunan Keluarga Selatan. Itu paguyuban kekeluargaan lah. Waktu itu ada rencana pergantian ketua. Musyawarah wilayah namanya. Nah, ketika menghadapi proses ini, tokoh-tokoh menyampaikan, Pak, bolehkah jadi ketua? Kami ingin figur Bapak jadi ketua. Saya bilang, jangan saya kan tentara, masa mimpin organisasi. Dia bilang, Pak, kalau Bapak jadi ketua, kami kan gampang, ada apa-apa mudah kita lapor dan sebagainya. Saya bilang, kalau saya bermanfaat boleh, tapi jangan saya yang mencalonkan, ditunjuk. Kalau saya diminta amanah, saya jalankan. Jadi saya ke sana pun sebenarnya tidak bertarung untuk merebut ketua, tapi diamanahkan sebenarnya. Ditunjuk lah. Mereka pada minta. Jadilah ketua Kerukunan Selatan. Nah, jadi sampai sekarang masih jadi ketua. Masih. Makanya masyarakat Bugis di orang Sulsel di Kaltara itu hampir semua mengenal lah, karena jumlah masyarakat Sulsel di sana mungkin ada sekitar 33%, cukup besar. Pelaku ekonomi Kaltara itu mayoritas orang Bugis, mulai dari Tarakan, Nunukan, Tanyusel itu orang Bugis semua itu. Dicampur dengan Jawa sebagian dan sebagainya lah. Nah, kenapa saya mengarah ke sana? Ternyata prosesnya pertemanan ini kan keluhannya banyak. Masalahnya tambak. Ini masalah masyarakat ini yang dikeluhkan. Merasa tidak ditangani oleh pemerintah, tidak perhatian. Dulu sejahtera, kok sekarang susah. Makin sulit. Makin sulit katanya. Yang kedua masalah rumput laut. Partai rumput laut juga mengeluh. Dulunya bisa sejahtera, sekarang ya agak sulit dah. Ketika keluhan-keluhan itu diberikan ke saya, waktu itu kan saya masih Kabinda. Saya hanya bisa menjembatani ke kementerian. Kebetulan ada teman lah, teman baik di kementerian, stafnya menteri. Saya bisa nyampaikan informasi supaya ada penanganan ke sana. Itu sebenarnya banyak bantu nih. Yang dari kementerian saya beritahu, tolong bantu dong.
Nah, saya kan ketua kerungunannya. Yeah. Nah, saya tahu persis, saya beri data supaya ditangani. Nah, itulah staf menteri yang meminta turun, mereka sedang menangani, membuat masyarakat percaya kalau Pak Ketua KKS ini diminta bantuan, pasti ada realisasi, ada solusi. Nah, itu solusi. Yang kedua, ketika saya ada masalah muncul, saya kan sebagai Kabinda, dengan mudahnya juga memanggil para kota-kota paguyuban kalau ada potensi konflik. Saya tinggal manggil, sini, kumpul di kantor saya. Nah, kita coffee morning, kita membahas masalah-masalah, kita carikan solusi. Nah, konsolidasikan ya itu. Jadi di Kaltara itu kan dulu pernah terjadi konflik masa lalu. Dan itu residu-residunya konflik masih belum betul-betul habis. Nah, saya menanyakan kepada mereka, dulu konflik itu enak kalau berkonflik. Dia nggak suka, sebenarnya nggak ada yang suka konflik. Nah, ketika saya tawari, bagaimana ini kan situasinya, saya ingin kita ciptakan harmonisasi supaya nyaman, persaudaraan itu lebih dekat. Nah, mereka senang. Kita kumpul para ketua-ketua paguyuban, kita deklarasikan bahwa kita ingin menjaga hubungan baik antar suku, harmonisasi di wilayah supaya tercipta kedamaian. Ini terbentuk sehingga semakin akrablah antara pendatang, orang Jawa, orang Bugis, orang Flores, orang Tidun dan lain. Jadi semakin nyaman. Nah, inilah selama saya Kabinda itu yang saya pelihara. Nah, ketika menghadapi melihat pemerintahan yang berjalan, tokoh-tokoh ini mungkin menilai saya kok kurang diperhatikan mungkin. Kita cari figur, ajaklah Pak Ketua KKS ini untuk maju. Nah, itulah kumpul-kumpul tuh menawarkan. Nah, saya bilang kalau masyarakat menginginkan lebih dari 50% berarti menginginkan. Biasa saja, saya jangankan di pemerintahan, saya berangkat perang pun kalau perintah negara saya lakukan kok. Nah, ini masalah pengabdian ini. Sebagai prajurit ya. Sebagai prajurit pengabdian. Nah, ketika masyarakat menginginkan, ya insyaallah kalau memang itu menginginkan. Nah, maka dari itu sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat ini yang ngajak, masyarakat yang meminta. Jadi karena didorong Bapak mau, bukan Bapak yang awalnya menawarkan diri enggak ya? Sampai saya di Jawa Tengah pun tokoh datang ke sana minta datang majulah. Saya bilang, apa jaminannya lu ngajak? Pas saya di suku saya ini, saya jamin kita ke Bapak, kita dukung. Ada beberapa suku yang sampaikan. Membuat saya begitu merasa dibutuhkan. Kalau merasa dibutuhkan, berarti saya ada manfaat. Nah, jadi itulah saya pelajari, saya ada data, oh iya, kebanyakan masyarakat menginginkan perubahan. Nah, dengan perubahan-perubahan ini merasa jangan di tempat. Saya pikir saya butuh melibatkan diri lah untuk mencoba untuk itu ya. Kaltara ke sana. Pak, ini kan kalau kita lihat nih Pak, ini pertanyaanku ini Pak. Ini kan banyak figur nih tuh yang juga kadang kalau lihat, aduh petahana maju lagi malah down dulu. Takut nih. Tapi kalau Bapak melihat kok malah berani percaya diri nih ya. Ngegas ini ketika misalnya harus bersaing nanti dengan petahana, itu apa yang ada dalam pikiran Bapak yang mendorong Bapak untuk oke, kita coba yuk gitu. Ya. Kalau orang mungkin tidak memahami situasi lapangan, ya ragu-ragu. Tapi kalau saya memahami dengan kondisi seperti itu, mayoritas masyarakat minta perubahan, ingin lebih baik. Dan saya juga merasakan, wah betul juga saya merasa dibutuhkan. Nah, makanya saya percaya diri karena memang mayoritas datang. Dan Bapak tahu masalahnya waktu itu ya. Masalah-masalah dibutuhkan masyarakat yang menyentuh hajat orang banyak itu merasa tidak disentuh oleh pemerintah. Merasa dia. Tapi saya pikir kalau seandainya memang saya diberi amanah, saya punya memang harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki karena keluar itu kan baik dari bibitnya udang, susahnya, kebutuhan bibitnya dari kebutuhan itu paling 20% tertutupi di sana. Kan upaya masyarakat beli di Jawa, beli itu kasihan mereka. Belum lagi pupuk, kebutuhan pupuk, merasa susahnya pupuk. Itu kan semua membutuhkan pemerintah itu. Nah, itu membuat saya betul juga ya. Saya coba, saya siap melayani itu. Dan ketika Bapak waktu itu menjadi Kabinda di situ, memang melihat situasi-situasi itu secara nyata masalah itu. Oh nyata.
Malah justru di kantor saya tempat mereka mengadu. Aduh, curhat tadi itu ya? Curhat. Malah dari kantor saya telepon ke Jakarta, bisakah KKP turun, ada program ini tolong ditangani. Bisakah balai benih itu saya komunikasikan di kantor saya. Saya kan menjembatani. Justru mereka percaya itu karena di depannya saya hubungi mereka. Dan mereka sambungkan sehingga ketika sudah nyambung, saya tinggal memonitor saja. Oh iya. Itu yang bikin banyak percaya diri. Masyarakat akhirnya mungkin datengin Pak Sulaiman untuk minta maju itu tadi karena tahu akan ada solusinya nih gitu. Solusinya. Ya Pak Sulaiman tadi kan Bapak cerita, wah jadi tempat curhatnya masyarakat Kaltara nih. Bapak juga ada sempat nyinggung soal rumput laut, lalu tambak, benih udang. Sebenarnya kalau Bapak melihat masalah yang fundamental gitu, masalah paling mendasar dialami oleh masyarakat Kaltara nih apa? Karena kita akui juga kan Kaltara nih salah satu daerah terdepan ya terluar di Indonesia. Ini apa Pak yang menjadi masalah utama menurut Bapak? Masalah berkaitan dengan tambak ya. Itu kan merasa tidak ditangani oleh pemerintah, membuat saya juga tergugah, harus kita bantu. Menangani itu dari hulu sampai hilir. Jadi mulai pengadaan bibit, pemerintah harus membantu bagaimana memudahkan pengadaan bibit. Kemudian ada pendampingan bagaimana supaya tambaknya itu kesuburannya harus diketahui sehingga itu aparat ASN yang memiliki kemampuan tentang pertambakan itulah yang harus pendampingan. Nah, itu dari KKP. Kemudian bagaimana kebutuhannya untuk pupuk dia juga harus penuhi. Sampai ketika panen, ini kalau panen kan mereka ini kalau menjualnya bisa jatuh. Ini pemerintah harus kontrol bagaimana supaya tidak jatuh harga udang. Nah, maka itu fasilitasnya bagaimana supaya ketika mereka panen ini jangan sampai ada perubahan fluktuasi harga udang. Kalau bisa pemerintah ya mengorganisir lah, bahkan bikin ekspor sendiri supaya pasar dunia itu mereka kita tahu ada pasar-pasar yang memang sudah menjadi target untuk dipenuhi sehingga ketika masyarakat bertani udang dia tahu saya hasilnya sekian, dia sudah ada. Dia tidak akan sakit hati karena pemerintah sudah melibatkan diri. Dan membantu dia untuk nyariin pasar. Itu kan termasuk ekspor itu tadi. Betul. Ya Pak ya? Ya Pak, tapi ini apakah juga kaitannya nih sama background si ya latar belakang katanya anak petani, apakah petani jadi lebih mudah tergugah gitu melihat petambak udang kesulitan juga membuat motivasi Bapak lebih meningkat atau bagaimana Pak? Jadi saya jadi anak petani itu kan memang itu ikonnya dari dulu saya kenapa kok bisa ada bisa masuk akabri kok anak petani itu memang pertanyaan di kampung lah zaman itu dipikirnya harus ada backing macam-macam. Saya buktikan bahwa saya anak petani bisa masuk akabri. Tapi saya akan berbicara dari mana sih saya lahir. Saya aslinya lahir di daerah Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros di perbatasan daerah Cambai perbatasan Maros dengan Bone. Jadi kalau berbicara tentang silsilah kakek buyut saya itu berasal dari Bone Selatan, daerah Sandrego dan sebagainya itu ada satu kerajaan pada masa itu namanya Lamoncong. Itu orang kakek buyut saya sebagai kerajaan di situ. Nah, orang tua mengungsi ke wilayah Camba itu pada masa-masa penjajahan lah. Nah, sampai saya lahir di Camba. Nah, ketika saya lahir di Camba, orang tua kan profesinya petani dan pedagang. Nah, karena beliau petani dan pedagang, saya mengikuti apa kegiatan orang tua. Nah, beliau lah yang membina, mendidik saya dengan begitu ketat, membangun disiplin saya dan sebagainya. Kesan saya memang dari petani. Orang tua berdagang ikut berdagang, memang profesinya sehingga kami lugu-lugunya dari desa sampai lulus SMA sebagai anak petani tahunya seperti itu. Nah, ketika ada peluang untuk mendaftar di Akabri, saya mendaftar ternyata mampu dan lulus. Ya alhamdulillah anak petani bisa lulus Akabri tanpa siapa-siapa dan itu tidak diketahui orang tua saya pada saat mendaftar. Nah, waktu daftar tuh enggak tahu. Nah, nanti tahunya setelah kan ada administrasi tuh. Ada persetujuan orang tua. Nah, ketika saya lulus udah mau dikirim ke Magelang baru kita minta. Dia kaget loh, mau kemana ini? saya tidak mau kamu pergi merantau. Saya bilang
ayah saya mau pergi merantau, itu bukan merantau, saya mau pergi sekolah. Saya akan dibiayai oleh negara tanpa biaya dari orang tua. Saya berangkat di sana dari sewa kapal sampai pendidikan semua ditanggung oleh negara. Jadi salah satu meringankan biaya orang tua untuk mensekolahkan diri. Enggak juga kan, Bapak ngakal-ngakalin juga nggak boleh merantau. Jadi daftar dulu. Daftar dulu, iya. Nggak boleh merantau, daftar dulu. Akmil kan, keterima baru mau nggak mau. Karena minta maaf lebih gampang daripada minta izin ya kan. Udah keburu jadi nih Pak. Ya udahlah nggak apa-apa lah Tapi gitu kan. sebenarnya orang tua Bapak waktu itu tuh Pengennya Bapak jadi apa? Iya, jadi apa? Orang tua itu menginginkan saya penerus usaha dia. Oke. Dia tidak menginginkan saya sekolah setelah tamat SMA. Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Dia ingin dipelihara oleh anaknya. Kan saya kan anak kedua dari 2 laki-laki. 6 bersaudara, 4 perempuan, 2 laki-laki. Saya anak bungsunya yang laki-laki. Oh, anak bungsu laki-laki. Yang kakak saya itu udah kuliah. Nah, otomatis dia udah nggak bisa membantu orang tua. Kalau saya masih di SMA, masih merasakan bantuan disuruh apa aja saya membantu. Harapannya saya lanjut jadi jangan kemana-mana gitu. Tapi waktu itu Pak Sulaiman, apa yang membuat Bapak pengen jadi tentara waktu itu? Sebenarnya bukan keinginan masuk tentara saja, tapi yang utama itu saya ingin lepas dari orang tua sebenarnya. Pengen kabur. Dengan cara-cara yang kan saya mau sekolah. Iya. Tapi salah satunya yang bisa menolong saya lepas dari orang tua dan sekolah, yang masuk tentara itu masuk akabri kan mulai dari tes tambah biaya dibayar oleh negara. Iya. Jadi bukannya terus kabur masih minta duit Tapi kan dia udah mandiri nih. Dibiayai negara gitu. Nah ini ada cerita apa nih? Ada cerita waktu saya, karena saya kan tidak tahu sebenarnya tentara itu apa. Oh, malah nggak tahu. Nggak tahu. Waktu saya SMA, kita masih umur 17 tahun, nggak tahu banyak. Nah, ketika saya mendengar teman masuk akabri, dia kan dibicarakan di sekolah. Nah, saya tanya dia, caranya bagaimana daftarnya? Nah, jadi aku tanya temen tuh. Setelah diarahkan, lu daftar aja tuh sendiri di Jalan Garuda di Makassar. Karena kita ini belum tahu apa-apa, saya berangkat aja. Nah, jadi di tempat pendaftaran itu kan ada di situ Catam. Di sini Catar, calon Tantama dengan calon Taruna lah kira-kira kan. Kalau saya kan nggak tahu nih. Bedanya apa nih? Bedanya apa? Pokoknya mendaftar aja. Di Catam ini panjang ratusan tuh, sampai 300 antri. Kalau di Catar paling 50. Antaranya pendek. Nah, kita ini yang tahunya yang banyak lah, kita antri aja. Malah ikut yang banyak. Ikut yang banyak supaya kita yang mendaftar sampai pada saatnya sampai di meja pendaftaran, kan pendaftarannya mudah tuh. Minta kamu mau sekolah? Masih Pak, kamu masih seragam. Mana surat pengantar dari kepala sekolah? Oh enggak ada Pak. Wah, yang menerima pendaftar itu kopral kepala, sangar, kumisan, itu sangar. Namanya kita orang 17 tahun dibentak, kau ini mendaftar nggak tahu lu. Oh, kita kaget. Ngeri. Mana pasportu? Belum ada Pak. Kamu lu dibentak begitu kan, kita umur 17 tahun begitu. Keder kita kan. Iya. Pulang ke sana, cari surat pengantar dari orang tua, dari kepala sekolah. Saya bilang, pulanglah. Jadi karena ketakutan ini, tapi masih mau mendaftar. Pulanglah ke sekolah. Besoknya kita bawa sudah surat pengantar itu. Ada pas foto. Kira-kira 3 hari berikutnya lah. Nah, kita kayak mendaftar lagi, ini kopral di sana, saya nggak mau, saya pindah ke sini. Kopralnya masih ada. Masih di situ. Ngindarin si kopral Hindari si kopral sebenarnya itu. Wah, galak gitu. Pindah. Yang di Catar itu sersan kuning tuh. Kelihatannya kita mendaftar tuh enak. Di mana? Lebih kooperatif lah, welcome. Welcome. Nah, ketika saya mendaftar situ, siapa mendaftar apa? Pak, ini surat pengantar. Oh, dia udah, kayak saya udah tahu kan, udah ditanya sebelah. Sama aja sebenarnya. Sama. Jadi saya ketika mendaftar suruh serahkan surat pengantar, serahkan. Oh iya, langsung kasih nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, ini nomor tesmu deh ya. Oh siapa? Iya Pak. Merasa wah nomor tesku bagus, nomor 1, 2, 3, 4. 1224. Itu nomor tes saya itu. Langsung kayaknya lulus nih. Ada keyakinan apa namanya? Kayaknya nih lulus. Percaya diri nih ya. Percaya diri. Nah,
Di situ loh bedanya. Saya nggak tahu yang mana catat dengan catat. Kalau saya lanjut di situ mungkin saya tantama saya. Mungkin Iya. Jadi Nggak sampai hari ini ya. Nggak sampai Berarti jenderal. harus terima kasih sama Kopral Kumis. Ada. Itu ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya. Tapi Ada itu hikmahnya yang disebut kalau mungkin di generasi itu garis tangan ya. Garis mungkin tangan ya. udah begitu. Keberuntungan demi keberuntungan emang garis tangannya udah begitu. Tuhan gitu. itu mengarahkan dengan cara dibentak supaya jangan ke situ lagi. Jadi Tuhan mengarahkan ke situ dengan udah masuk akmil gara-gara mau kabur. Ketemu nggak Nggak sengaja lah sengaja istilahnya lagi ya. ketemu kopral lah. Aduh. Oke. Nah, ini kita ngomongin garis tangan ya. Iya. Nah, ini dengan garis menarik tangan, juga nih. pengalaman Bapak tadi udah cerita masuk akmil aja begitu banyak ceritanya, lalu juga sudah cerita juga ketika Bapak menjadi kabinda gitu ya, jadi terima curhat masyarakat segala macam. Sekarang kan mau berkiprah di dunia politik lah begitu. Ini kalau boleh tahu Pak, sudah sejauh mana sih Pak progresnya untuk bisa maju jadi calon gubernur Kalimantan Utara ini Pak? Iya. Progres dalam persiapan pilkada ini memang kita mengikuti aturan-aturan pendaftaran. Jadi ketika saya melapor ke atasan saya siap untuk ikut berkontestasi pilkada di Kaltara, saya diberi izin silakan mencari partai. Oke. Cari partai supaya ada pengusung. Saya sudah mendaftar di semua partai agar mendapat peluang untuk diusung oleh partai-partai. Karena di sana kan ada beberapa partai yang punya hak kursi untuk mencalonkan. Nah, semua partai saya hadapi, saya komunikasi. Memang ada beberapa partai yang tidak ke kami. Oke. Nah, ada beberapa partai ke yang lain lah. Partai-partai yang saya temui, ya insya Allah saya pikir cukup untuk mengusung kami lah ke depan. Nah, memang ini tahapannya kan kemarin memberikan rekomendasi mencari berkoordinasi dengan partai-partai lain agar membentuk koalisi. Yang berikutnya suratnya mencari calon wakil pasangan untuk wakil gubernurnya. Nah, sudah kami lakukan semua dan tahapnya sekarang sudah dikomunikasikan dan tinggal partai saja yang menentukan. Berarti ketika Bapak datang ke partai-partai itu diminta juga untuk coba cari wakilnya dulu untuk nanti supaya kita juga tentukan gitu ya. Dan Bapak juga sudah menentukan nih calon wakil gubernurnya nih Pak katanya Pak. Dalam surat penugasan itu kan intinya komunikasi dengan partai lain agar melengkapi kursi untuk mengusung. Karena minimal 7 kursi ya. Yang kedua suratnya isinya itu mencari calon wakil gubernurnya. Nah ini kan tidak gampang mencari calon pasangan. Nah ini tapi kan info kita ini udah memilih nih Pak. Pak Adri Paton ini sebagai wakil. Backgroundnya akademisi ya, rektor ya Pak ya. Ini apa nih Pak yang bikin memilih beliau ini sebagai wakil? Ketika saya menjadi kabinda di sana, saya banyak bergaul sama beliau. Ketika saya minta sebagai narasumber, beberapa kali saya pakai beliau. Ketika ada pembekalan di bidang ketahanan wilayah, di bidang radikalisasi, di bidang bela negara, cukup beliau ini sebagai profesor, sebagai dokter sangat mumpuni di bidang akademisi. Nah, ketika saya mencari wakil, saya mencari tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitasnya untuk menjadi wakil saya lah. Dan cocok lah ya karena udah komunikasi lama. Beliau sangat peduli, kemudian intelektual dan dia tokoh. Nah, ketika saya menginginkan mencoba menghubungi beliau untuk menawarkan menjadi wakil, beliau menanggapi sangat positif, baik. Dia sangat senang. Nah, saya berdiskusi lah sama beliau. Ketika berdiskusi, dari saya pikir semester saya sudah dari dulu sudah kenal baik lah. Dari kemampuannya sebagai akademisi, sebagai tokoh, kira-kira kalau dia nanti insya Allah kalau diamanahkan saya jadi gubernur, beliau ini cukup mumpuni untuk meningkatkan SDM. Salah satu misi kita meningkatkan SDM masyarakat Kaltara. Dia ada tokoh pendidikan akademisi. Dia hebat di bidang SDM. Kemudian dia pengalamannya pernah sebagai sekretaris daerah
di Kabupaten Malino sebelum menjadi rektor. Oh, Jadi memang dia punya juga pengalaman orang ya? birokrat. Iya. Beliau birokrat, beliau akademisi, berpendidikan, profesor, doktor, dia tokoh. Dan mereka saya kan juga kuliah di S2-nya di sana. Oke. Saya salah satunya diuji sama beliau ketika mau mengambil S2 saya di sana. Beliau sangat peduli dengan komunikasi dengan kami, dan saya lihat mereka beliau ini banyak membantu mahasiswa. Artinya kepedulian terhadap mahasiswa dan kepedulian terhadap pendidikan oleh masyarakat Kaltara sangat tinggi. Saya banyak komunikasi, Pak Jenderal. Saya membantu masyarakat kerajaan, masyarakat yang dari pelosok yang tidak mampu untuk kami prioritas, kami bantu. Kan mungkin dari rektor kan ada mungkin beasiswa atau apa. Saya pikir saya cocok untuk berpasangan dengan beliau dan beliau siap. Oke. Siap. Nah, itu. Oke. Pak, tapi mungkin sahabat Kompas.com juga banyak yang belum tahu lebih jauh tentang profesi Kaltara gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh cerita nggak sih Pak, apa sih Pak yang menjadi potensi atau hal menarik dari provinsi Kaltara ini? Karena konon katanya anak-anak mudanya juga suka bermusik, suka olahraga dan sebagainya. Itu apa menjadi potensi juga Pak buat Kaltara? Kalau potensi di bidang hiburan, kalau kita lihat di sana memang minim fasilitas. Tapi kalau potensi dengan anak muda sangat luar biasa. Seni musiknya cukup banyak. Pemain band di sana itu di kota-kota itu sebenarnya menjamur, banyak pemain band. Kemudian tempat hiburannya yang terbatas. Ada beberapa tempat hiburan. Jadi panggung buat dianya belum terbatas. banyak. Oke. Saya pikir ini perlu difasilitasi lah. Ketika siapa pemerintah nanti, mereka harus peduli dengan anak muda-muda yang memiliki bakat-bakat musik itu ya harus difasilitasi. Artinya kan apakah itu membuat suatu kompetisi dan sebagainya untuk mengangkat, siapa tahu dia orang memiliki talenta bagus bisa menjadi artis ibu kota kan. Itu kan itu sumber masyarakat Kaltara bangga. Kita juga bangga Iya, dari apalagi Kaltara. selama ini artis ibu kota tuh masih Jakarta, artis IKN masih kosong. Didatangkan dari Kaltara. Iya kan? Iya, itu ada peluang itu. Iya. Jadi artis ibu kota kan akhirnya. Iya. Oh, itu siap-siap. Terus juga ini dengar-dengar e-sport juga pengen ini ya Pak ya, dikembangkan ya Pak. Pak Sulaiman. Saya pengalaman jadi ketua e-sport. Nah, ketika saya Bapak ini apa aja ya kayaknya. Pindah. E-sport juga ternyata. Itu gimana Pak cerita e-sport itu? Jadi e-sport ini kan kita sebagai Kabinda diberikan peluang untuk membina atlet-atlet di anak muda yang memiliki potensi bakat untuk bermain game pada tingkat nasional. Nah, kemarin kita tahu Indonesia juara di luar negeri masa e-sport ini. Nah, sementara di daerah-daerah banyak potensi yang luar biasa anak-anak muda. Nah, ketika saya Kabinda di Kaltara, saya menjadi ketua e-sport. Saya sering mengadakan kompetisi agar mendapatkan bibit untuk dimunculkan tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin waktu saya Kabinda itu ada beberapa yang lolos di tingkat nasional, ikut berkompetisi. Bagus. Nah, memang ini kan sarana untuk menyiapkan atlet-atlet untuk negara kita kalau mampu bersaing di tingkat nasional. Ketika saya di Jawa Tengah, kemarin lebih kencang lagi karena memang di Jawa Tengah itu banyak banget dia. Saya sampai sekarang ada beberapa yang selalu lolos ke PON nanti di Sumatera Utara. Itu dari Jawa Tengah itu. Pak, tapi e-sport di Kaltara itu apa? Maksudnya mohon maaf nih Pak, emang internetnya udah cukup ini Pak, infrastruktur internetnya itu Pak. Kalau sekarang internetnya masih kurang memang. Nah, yang ada hanya di kota-kota. Salah satu kekurangan fasilitas di sana adalah kurang internet. Nah, kalau seandainya ini saya diberi amanah, saya harus berkreatif dong mendatangkan jaring internet ke daerah-daerah. Betul. Nah, itu ya benar. Ini kan sekarang teknologi semakin canggih. Ada semacam Starlink atau apa itu, bawa aja ke sana untuk suatu daerah tertentu di desa-desa yang membutuhkan sebagai akses untuk pendidikan sebenarnya cukup bagus, termasuk yang lain-lainnya karena zaman sekarang ini teknologi sangat dibutuhkan. Nah, dibutuhkan jaring internet, termasuk pilkada juga kesulitannya itu.
Pemilu kesulitan dari akses internet itu salah satu juga berpengaruh di wilayah pelosok. Nah, memang pemerintah juga harus eager terhadap sarang-sarang seperti itu. Listrik, kemudian internet itu menjadi atensi sebenarnya di Kaltara itu. Oh, itu masih problem itu ya Pak? Iya. Itu dan Bapak juga pengen itu dulu nanti ya, yang Insya Allah. digas kalau misalnya nanti terpilih ya Pak ya? Gaspol. Pak, terkait akses ini kan juga kita tahu kalau daerah-daerah perbatasan kan masalah akses selalu menjadi masalah gitu. Kasihan juga masyarakat harus mau belanja susah, mau sekolah susah gitu, mau kerja susah. Ini kira-kira itu kan tadi kita bicara soal listrik dan apa namanya internet. Mungkin kalau infrastruktur berupa jalan dan sebagainya, apa yang mungkin bisa Bapak siapkan supaya ya aksesibel itu makin oke lah di Kaltara. Nah, kalau tentang infrastruktur memang di Kaltara dianggap masih minim lah. Masih banyak daerah terisolasi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Daerah-daerah terisolasi di daerah pedalaman itu yang membutuhkan akses supaya mereka ada jalur perhubungan, kendaraan bisa keluar masuk, memudahkan peningkatan kesehatan juga itu bagian dari tugas pemerintahan. Saya punya konsep kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, melaksanakan operasi militer selain perang. Ini memang ini memang di luar orang mungkin pemerintahan lain lah. Bahwa operasi militer selain perang itu kan seperti dilaksanakan TNI di Papua. Betul. Dia membuat jalan, itu operasi militer selain perang itu. Dia membangun jalan lah. Kemampuan TNI itu ada di situ. Dan TNI, khususnya kita prajurit, kalau diberi amanah tugas operasi militer, pasti jalan tuh. Ada kebanggaan bahwa saya dipercaya nih. Saya dipercaya, saya mengabdi untuk bangsa dan saya berbuat untuk negara. Itu satu kebanggaan kita kalau prajurit untuk di tugas operasi. Operasi apapun, mau ke luar negeri atau apapun tugas yang dibebankan, itu kebanggaan bagi TNI. Nah, salah satu yang menjadi peluang untuk membuka terisolasinya daerah-daerah perbatasan, itu saya pikir konsekuensi ini saya akan melaporkan ke Panglima TNI, ke Kasat yang memiliki kewenangan pengerahan kegiatan itu. Dan itu jauh lebih murah daripada uang negara terhadap kontraktor yang memang sulit. Bisa saja kesulitan pembangunan tidak sukses. Tapi kalau militer pasti jadi. Kita tentara beri tanggung jawab itu, tanggung jawabnya betul-betul kita bertanggung jawabkan, apalagi tugas operasi seperti itu. Membuka jalan keterisolasian masyarakat daerah pedalaman itu satu kebanggaan kalau berhasil, dan insya Allah saya pikir bisa. Dan saya akan lapor ke Panglima TNI dan Kasat, dan kita memiliki kemampuan. Ada batalion sipur, itu memang tugasnya kalau untuk membangun jalan ya tidak lama. Ada kemampuan. Oke. Nah Pak, aku juga tertarik ini Pak Sulaiman. Pak Sulaiman kan sebagai seorang brigjen ini kan ya pasti NKRI harga mati lah. Ya kan, sementara kita tahu kan misalnya di Kaltara tuh misalnya ada daerah misalnya kayak Krayan gitu ya yang masih separuh-separuh wilayahnya tuh negara tetangga ya, Malaysia gitu. Itu kan selain persoalan ekonomi di mana mereka lebih banyak bergantung ke Malaysia adalah soal nasionalismenya mereka ini loh Pak. Ini gimana Pak cara kita menumbuhkan supaya mereka ini akhirnya lebih cinta juga pada Indonesia gitu ketimbang misalnya wilayah Malaysia misalnya gitu. Itu gimana tuh Pak? Wilayah perbatasan memang salah satu masalah yang krusial ya tentang nasionalisme, karena ada ketergantungan dari kebutuhan di sebelah. Nah, sehingga tugas pemerintah itu menjadi atensi khusus juga. Bukan saja di Krayan, di Sebatik juga terjadi seperti itu. Bagaimana masyarakat Indonesia yang dia lebih suka dengan Malaysia karena dia orang tuanya ada di Malaysia. Dia lahir di Malaysia. Ketika lulus SD mau naik SMP, nggak boleh sekolah di sana. Dia harus kembali ke Indonesia. Makanya ditampunglah di Sebatik untuk diadakan pendidikan semacam yayasan dan sebagainya. Nah mereka ini jiwa nasionalisme kalau antara PSSI lawan Malaysia, dia berpihak ke Malaysia loh. Hidup Malaysia, iya benar. Kalau ada pertandingan timnas kita lawan Malaysia. Artinya kan nasionalismenya terkikis, karena kan kehidupannya dari sana. Nah ini menjadi beban yang memang kita yang aparat ini harus jeli melihat di situ, dan ketika saya kabinda saya tahu semua kan saya mendatangi mereka.
Mendatang mereka. Bahkan gurunya nyampaikan, Pak ini kalau Indonesia kesebelasan Indonesia lawan Malaysia. Dukung Kalau Malaysia. dia dukung Malaysia karena dia kan lahir di sana, dia besar di sana, orang tuanya masih kerja di sana, tapi dia tidak punya hak untuk pendidikan lanjutan. Ya. Nah, dia harus kembali ke Indonesia. Itulah. Nah, ini yang harus dilakukan pembinaan dari sisi kepribadian ya. Nah, kepribadian harus disiapkan menanamkan jiwa nasionalisme dan bela negara. Nah, itu bisa berjalan, bisa tertanam kalau diiringi dengan kesejahteraan. Bagaimana mereka bisa bela negara kalau dia sengsara, dia sulit hidupnya. Nah, seperti di Ukraina dan sebagainya. Itu kan beli minyak saja ke Malaysia dan sebagainya. Nah, ini menjadi atensi pemerintah Indonesia supaya mereka merasa, oh saya Indonesia ini, pemerintah memperhatikan saya. Maka dari itu ya fasilitas kebutuhan hari-harinya untuk kesejahteraannya dia harus menjadi perhatian pemerintah kita. Termasuk rumah sakit, fasilitas semua itu ya wajib ya, Pak. Termasuk pendidikan, rumah sakit, nah itu harus menjadi perhatian pemerintah. Karena mereka membutuhkan itu. Nah, salah satunya hambatan itu keterisolasiannya itu. Mau ke sana itu harus naik pesawat, naik pesawat kecil. Yang muatnya cuma 11 orang kalau nggak salah. Nah, sama dengan BBM untuk ngangkut ya pakai pesawat itu cuma berapa liter diangkut. Nah, ini kan menjadi perhatian pemerintah pusat untuk membuka keterisolasian daerah-daerah pedalaman ini supaya di nasionalisme saya ini orang Indonesia lah. Saya diperhatikan jangan sampai tidak kita pelihara bela negaranya. Apa sih Pak yang bahaya ketika misalnya nasionalisme itu nggak tumbuh? Apakah karena nggak tahu ya Pak, kalau di daerah terluar itu yang berbatasan kadang-kadang ada curi-curian wilayah kan Pak, wilayah kita itu tiba-tiba geser patoknya patok, geser itu. Apakah itu juga yang menjadi rawan bahayanya? gitu? Bahayanya. Ya, semua namanya perbatasan itu kan berkaitan dengan pertahanan negara. Oke. Sejengkal tanah kita itu kalau diganggu itu kan harga diri bangsa kita itu. Nah, ketika mereka tidak ikut menjaga, maka perlakuan negara tetangga itu bisa aja berbuat macam-macam. Apakah hartanya negara bisa diambil, bisa ilegal. Semua ilegal bisa diambil. Karena dibantu sendiri iya, sama diambil warga sendiri. kita. Bahkan sekarang saya monitor ya ada daerah-daerah yang jadi kebun orang sebelah yang punya kebun di daerah kita, tanah kita. Wilayah masih wilayah Indonesia, Indonesia. Oke. Nah, ini yang harus dipedulikan oleh pemerintah. Yang jelas daerah perbatasan harus kita kuatkan nasionalisme dan rangka pertahanan negara sebenarnya. Nah, ini kan tidak semua orang peduli tentang pertahanan negara. Karena ini masih aman. Kalau lagi situasi darurat baru mulai wah. Oh iya harusnya begini nih gitu kan. Dulu kejadian banyak masyarakat perbatasan ikut menjadi relawan Malaysia. Semacam hansip-hansipnya lah di sana itu. Nah, baru kita terkaget-kaget kok bisa anak Indonesia menjadi hansipnya dia. Karena mereka ini hidupnya dengan Malaysia, kebutuhannya dengan Malaysia. Ini yang kita harus menata kembali. Pak, tapi mungkin nggak sih Pak, kondisinya justru berbalik nih, warga Malaysia yang bisa bergantung ke Indonesia gitu, mungkin nggak Pak? Atau mungkin ada potensi-potensi yang Bapak lihat bisa nih dikembangkan dari wilayah-wilayah perbatasan ini Pak? Kalau Malaysia sekarang ini kan sebenarnya membutuhkan banyak tenaga Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari kita. Pekerja migran kita itu banyak di Malaysia. Tapi banyak juga diperlakukan tidak adil. Betul. Nah, ini akibat dari human trafficking. Penyelundupan orang, dijanjikan pekerjaan, ketika sudah kerja, mereka teraniaya, gajinya tidak dikasih dan sebagainya. Nah, ini ketika kita bisa mengatasi dengan baik, mereka ditertibkan, maka Malaysia akan minta tenaga kerja. Oh, kita harus mengatur, dia harus diperlakukan dengan baik, ditempatkan dengan baik, digaji dengan baik, dan dilindungi. Nah, kalau kita mendata dengan baik, pasti terjadi perbaikan terhadap pekerja migran kita di wilayah perbatasan ataupun daerah Malaysia. Nah, ini yang sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Nah, saya punya konsep harus tangani supaya harga diri negara kita juga diperhatikan. Iya, betul. Kalau kita lihat di Nunukan, hampir mungkin waktu saya dulu di sana hampir tiap bulan ada masyarakat Indonesia yang dikembalikan dari Malaysia dalam keadaan sakit, dia lama udah ditahan. Iya, kasihan tuh. Banyak orang Bugis, orang NTT, NTB yang kira-kira datang ke sana mencari nafkah,
ketika sudah bekerja dia tidak dikasih gaji. Kenapa? Dia masuknya secara Ilegal. legal. Ada juga masuk secara legal, tapi ketika sudah bekerja, paspornya diambil majikannya, sehingga ditahan, nggak boleh kemana-mana. Ketika dia sengsara, dia melarikan diri. Dia kan otomatis nggak punya dokumen. Nah, dianggapnya dia ilegal. Dia lain ditahan. Banyak seperti itu. Nah, ini harus kita perbaiki di wilayah perbatasan Kaltara ini. Termasuk Kaltara itu ya juga punya problem itu. Nunukan itu, Bupati Nunukan itu tempatnya pelimpahan penderitaan masyarakat. Baik dari Sulawesi, dari NTT. Kan dia pintunya di situ semua. Dia kembalikannya ke Nunukan. Kasihan Pemda Nunukan menyiapkan tempat orang-orang sakit yang stres yang udah lama ditahan harus dihidupkan lagi di situ. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang harus ditata ke depan ketika pemerintah di Kaltara. Tapi potensi dari daerah perbatasan itu kalau kita bicara selain SDM itu ada juga nggak sih Pak? Misalnya sumber daya alamnya nih, misalnya kayak di Krayan gitu. Itu mereka tuh punya apa gitu Pak yang bisa kita kembangkan misalnya untuk kita ekspor ke Malaysia dengan harga nanti yang lebih mahal dan menguntungkan masyarakat perbatasan itu. Kalau di Krayan itu daerah pegunungan dan daerah hutan lindung ya. Krayan dengan Malino itu daerah-daerah hutan. Belum bisa dieksploitasi karena itu di daerah hutan lindung. Tapi kalau berkaitan dengan kekayaan Kaltara, daerahnya migas, tempatnya Kaltara. Daerah migas, pertambangan batu bara, emas, perkebunan itu sangat kaya. Ada semua ya? Ada semua. Tinggal bagaimana pemerintah mengolah dengan baik supaya bermanfaat terhadap masyarakat di Kaltara. Tapi kalau khusus untuk daerah Krayan, saya pikir daerah ini harus dibuka keterisolasinya saja sehingga nanti baru memudahkan dari pendidikan, pelayanan kesehatan, menjaga kesehatan mereka lah dari segi transportasi. Tapi dengan adanya tambang-tambang potensi atau tadi sumber daya alam itu Pak di Kaltara, maksudnya di luar Krayan tadi ya, itu sampai hari ini apakah cukup signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu Pak? Nah ini kalau saya lihat pengolahan pertambangan, artinya semua potensi sumber daya alam di Kaltara dikelola belum menyentuh pada kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan belum tersentuh. Bahkan banyak pengangguran yang seharusnya lapangan pekerjaan terbuka besar untuk masyarakat bekerja. lokal ya. Nah, ini pemerintah juga harus menyiapkan tentang itu. Ada konsep-konsep yang harus disiapkan agar pengolahan sumber daya alam dan membuka lapangan kerja terhadap masyarakat yang menganggur ini harus dikombain. Pemerintah lah yang harus membuka fasilitas itu. Apakah kolaborasi dengan investor, apakah memberikan bantuan ke masyarakat supaya dia membuka lapangan kerja di bidang pertanian, di bidang perikanan, tambak itu sangat luas. Bahkan sekarang tambak itu dari data yang pernah saya dengar, saya belum pernah lihat secara pasti luasnya, tapi berkisar sekitar 150.000 hektar tambak. Itu kalau digunakan semua, itu 10 hektar satu orang saja, berapa ribu tenaga kerja yang siap bekerja. Nah, sampai sekarang kalau saya lihat, ya mungkin sekitar 40% saja yang produktif tambaknya. Dari 150.000 hektar. Artinya masih puluhan ribu tidak produktif. Karena dari segi pelayanannya, tenaga kerjanya, bibitnya, masih banyak harus tangani. Tapi kalau itu ditangani, wah kaya raya itu. Itu baru dari tambaknya. Dari tambak. Belum lagi luas tanah yang subur, bidang perkebunan, bidang pertanian dan sebagainya, itu membuka lapangan kerja sangat mudah sebenarnya. Kalau pemerintah eager terhadap membuka lapangan kerjaan. Nah, luas tanahnya Kaltara itu luas banget. Tanahnya tanah nganggur semua. Coba kita tanam singkong aja. Tanam singkong nanti 8 bulan tinggal panen. Singkong banyak lah. Banyak yang harus diperbuat. Nah, ini pemerintah harus punya konsep-konsep tertentu agar produktivitas masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya. Tapi selain soal sumber daya tentu kan kita bisa tentang balik lagi soal SDM ini kan yang menjadi pertanyaan kadang-kadang daerah
terluar, terdepan, perbatasan masalah pendidikan nih Pak. Ya. Masalah sekolah, masalah rumah sakit juga kan pasti ya masalah akses itu tadi ya itu akan menjadi hambatan terus. Terutama untuk pendidikan dan kesehatan ini apa yang mungkin bisa Bapak perjuangkan karena kan ya kita tahu daerah Kaltara juga provinsi baru kan mungkin perhatian dari pemerintah pusat juga masih belum banyak. Itu bagaimana Pak? Berkaitan dengan pendidikan, selama saya berdiri di sana memang kekurangan dari fasilitas dirasakan. Bayangkan lulusan SD kan harusnya kalau SMP. misalnya lulusnya 100 orang, dia kan paling tidak naik 100 orang ke SMP. Ya. Nah, ketika lulus SD, dia melanjutkan SMP yang tidak ada di lokasi itu, kan kasihan mereka ini. Harus pindah dari kampung mana atau dari kecamatan ke kota dan sebagainya. Nah, inilah kekurangan fasilitas sekolah memang menjadi atensi. Di Tarakan saja ada kekurangan SMA. Sekian banyak lulusan SMP tidak bisa lanjut ke SMA karena terbatasnya sekolah lanjutan. Padahal ibu kota itu Pak ya? Ibu kota. Nah, itu kota Tarakan termasuk kota. Iya. Nah, jadi pemerintah memang harus memikirkan kembali tentang kebutuhan fasilitas sekolah agar pendidikan minimal 9 tahun itu bisa berjalan. Atau sungguh-sungguh harus pendidikan 12 tahun lah agar tamat SMA semuanya. Agar SDM masyarakat Kaltara itu dari peningkatan nilai indeks pembangunan manusianya bisa dinaikkan. Nah, jangan sampai lulus SD jadi pekerja serabutan. Mau jadi apa kita ke depan? Nah, kita harus membina, mendidik. Dan sama ini apa yang menjadi problemnya sehingga penambahan sekolah itu tidak bisa terwujud Pak? Fasilitasnya masih kurang. Fasilitas sekolahnya masih kurang. Nah, saya monitor di Tarakan ini akan membangun lagi SMA. Tapi sudah beberapa tahun saya dengar melaksanakan. Baru rencana terus nih? Rencana, karena anggarannya dan sebagainya. Nah, memang ini juga berkaitan dengan anggaran, bagaimana pemerintah daerah mampu membuat perencanaan dan membuat rencana itu bersinergi dengan pusat sehingga dukungan kebutuhan itu terpenuhi. Nah, itu dibutuhkanlah kreativitas seorang pemimpin berkomunikasi ke atas itu. Akses ke pusat itu Akses penting ke juga pusat. ya Pak? Penting, sangat penting. Iya. Kalau hanya duduk manis tidak ada akses ya pusat mana tahu apa kebutuhannya, harus ada komunikasi. Intinya di komunikasi. Intinya di jaringan. Nah, siapa yang punya jaringan artinya kan memudahkan kebutuhan pemenuhan kebutuhan. Iya. Jadi atensi Ada atensi. pusat ya. Nah, itu yang Bapak belum lihat hari ini terjadi di Kaltara. Bukan cuma itu, di sisi lain apa yang saya sampaikan itu semuanya masih minim. Artinya kan membutuhkan kreativitas seorang pemimpin dan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan agar berinisiatif lebih agar program-program itu berjalan, pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang dibutuhkan. Tidak hanya ya melaksanakan tugas masuk kantor diem, nah, dia harus berkreatif, harus kreatif. Iya. Nah Pak, ini mungkin terakhir nih Pak. Yes. Tapi aku pengen tahu nih, kalau kira-kira nanti Bapak jadi nih Pak, dapat amanah. Kira-kira nih sebulan pertama itu mau ngapain? Apa dulu yang mau Bapak lakukan? Kalau saya diberi amanah tentunya kan berkaitan dengan komando perintah. Konsep perencanaan pekerjaan itu harus kita konsep dengan baik. Tentunya memilih orang-orang yang melihat kompetensi orang-orang, memberikan tugas, memberikan batasan tugas yang saya inginkan. Ketika saya ingin mengerjakan ini, saya akan membriefing arah pembangunannya, arah pekerjaan seperti ini. Nah, berdiskusi. Jadi membuat perencanaan pekerjaan itu harus dengan baik. Jadi setiap pekerjaan kalau mau mendapatkan hasil yang bagus, maka perencanaan itu 50% keberhasilan. Tapi kalau perencanaan tidak jelas, ya nanti kadis itu bingung saya kerja apa, nggak ada perintahnya kan? Benar. Tapi kalau seorang gubernur mengumpulkan, kalau kita di TNI kan ada pokok-pokok keinginan komandan. Saya menginginkan ini nih. Nanti para staf itu akan bekerja mendukung arahnya ke sana pekerjaan, karena diarahkan. Nah, secara teknisnya dia memiliki kemampuan teknis, tapi kan kebijakan kita arahkan. Nah, sehingga seorang pemimpinnya harus ada konsep itu. Kalau tidak mengumpulkan, tidak membriefing, menyatukan persepsi tentang program kerja, nanti ya saya kerja apa, enggak ada tugas. Sekarang tanya aja sekarang ini, mungkin yang tahun-tahun lalu lah. Pak Kadis kerja apa?
Ya enggak. Nggak ngerti. Nggak ngerti tugas siapa. Oh. Oke. Jadi memang dibutuhkan seorang pemimpin mengarahkan dan dibutuhkan juga staf yang memiliki kompetensi yang bagus sehingga ketika diarahkan nyambung dengan pekerjaannya. Nah, ini kan tugas seorang pimpinan untuk memilih pejabat. Memilih pejabat sehingga ketika ada tugas dia disupport dengan hasil yang baik. Tapi kalau tidak memiliki kapasitas kompetensi yang bagus bagaimana? Dongkol aja tuh, aduh ini kadis saya nggak kerja, masa marah terus orang. Padahal mungkin karena ada perencanaannya nggak arahannya. mateng, arahannya nggak mateng. Jadi perencanaan harus bagus, kompetensi juga pejabat harus benar. Jadi siapa memiliki kemampuan disitulah dia harus ditempatkan. Jangan sampai dia ahlinya di perikanan dimasukkan mungkin di kehutanan. Nggak nyambung. Masa tahu di laut, satu di Nggak ini. nyambung, Iya. Kehutanan di pendidikan, aduh nggak nyambung lagi. Tempatkan orang sesuai dengan kemampuannya di bidangnya, kompetensinya. Nah, itu memudahkan pekerjaan. Nah, itu. Oke. Luar biasa. Siap. Terima kasih ini. Pak Sulaiman ngobrol-ngobrol panjang lebar. Terima kasih Pak Gub. Belum. Kita manifestasi ya November nanti semoga Yes. Agustus dulu lah Agustus tanggal daftar, 27 lalu ada pencoblosan November ya kan? November. Yes. Kita doakan semoga sukses. Makasih. Amin. Bisa terpilih dan membawa kemajuan Di untuk Kalimantan Nusantara. Utara. Oke. Insya Allah. Yes. Gitu. Terima kasih sahabat Kompas Youtube yang Yo. sudah mengikuti perbincangan kita yang seru ini selama 3 jam setengah ya. 3 Dito, jam ya? setengah. Ya. Memperdalam visi-visi calon Gubernur bakal calon Kaltara. gubernur Kaltara gitu. Semoga tercerahkan. Saya Tata Gurito. Saya Dito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Siap. Yeay.